فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih yang berisikan tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Ya, sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat pantunnya. Wasara nahwa syami asyraful wara fi ami 25 qura li ummina khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabshira fakana fihi aqduhu 'alaiha wa ba'dahu ifdha'uhu ilaiha. Artinya, dan kemudian beliau berjalan menuju Syam. Siapa beliau? Asyraful wara, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan itu? Fi ami 25 udkura. Maksudnya sebagaimana disebutkan setelah beliau berusia barakallahu fiik 25 tahun. Benar enggak itu? Jadi ketika usia beliau 25 tahun. Nanti bawaan sebutkan juga nanti. Cuman posisinya barakallahu fiik perginya itu sudah apa? Sudah dalam rangka kerjasama. Paham ya? Kalau dulu awal ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib usia berapa? 12 tahun. Itu diajak dagang juga, teman, waktu itu masih ikut. Ya memang ikut dagang gitu ya. Kalau ini lain. Perginya itu dalam kondisi kerjasama dengan Khadijah bintu Khuwailid. Paham ya? Nah, Khadijah ngasih modal, nanti yang mengelola, yang transaksi jual beli itu Rasulullah SAW. Nanti dapat untung dari situ. Namanya tanam modal. Jadi Khadijah memberikan modal, kemudian yang menjalankan itu adalah Rasulullah SAW. Itu boleh. Paham ya? Nah, namanya mudharabah kalau dalam masalah ilmu perdagangan, jual beli. Jadi tanam modal itu boleh. Selama apa? Tidak melanggar syariat. Bagaimana tidak melanggar syariat? Contoh yang melanggar syariat. Ini tak kasih uang 50 juta, tolong dikembangkan, tolong dijalankan. Pokoknya Anda nggak mau tahu, setiap bulan harus setoran ke kami 70%. Nah, pokoknya laku nggak laku, jalan atau nggak jalan 70%, itu nggak boleh. Mendolimi nanti. Paham ya? Tapi disepakati. Untung bersama, rugi bersama, itu yang diperbolehkan. Paham belum? Jadi orang usaha tanam modal, kerjasama, pemilik modal dengan pelaksana, itu kan tetap biasanya lebih banyak yang pelaksana. Karena yang melaksanakan berat loh, ngelola, jualkan, nyari barang itu berat. Yang punya modal kan cuma berpangku tangan. Setiap pekan cair kan, setiap pekan dia gajian. Tapi yang mengelola, yang menjalankan, yang pelaksana kan berat. Biasanya 70-30 itu wajar. Tapi untung untuk bersama, rugi bersama. Ketika untung dibagi tadi, ketika rugi ya udah sabar. Modal utuh gitu loh. Bisa dipahami enggak? Nah, itu yang namanya transaksi mudharabah. Yaitu kerjasama dengan apa? Dengan menjalankan modal orang lain. Diperhatikan. Kerjasama dengan menjalankan modal orang lain. Nanti dia bagi hasil dari situ. Bisa dipahami ya? Itu boleh. Dan itu paling nyaman, paling bagus kalau misalkan nanti antum ke depannya nanti, ini gambaran aja. Menjadi seorang dai ilallah azza wajal, mengajarkan ilmu Al-Qur'an sunnah, itu yang paling nyaman kerjanya seperti itu. Kenapa? Waktunya enggak termakan banyak. Tapi mencari orang yang amanah. Yang amanah. Paham ya? Amanah dalam artian amanah mengelola dana tadi. Jangan mencari orang sembarangan akhirnya dibawa lari dananya. Sudah tanam modal 50 juta, setiap bulan enggak pernah cair. Ternyata lama-lama orangnya menghilang, dibawa pergi. Nyari yang amanah. Paham ya? Yang amanah, yang paham sunnah, insyaallah jalan. Bismillah. Antum tinggal ngajarkan Al-Qur'an sunnah, tapi setiap pekan apa? Cair. Bisa dipahami enggak? Itu yang paling nyaman. Kalau posisi antum sebagai pengajar atau yang semisalnya. Bukan berarti melarang jual beli, silahkan mau jual beli, mau jualan cilok, jualan cilor, jualan
cireng, silakan. Ya. Enggak masalah, halal, diperbolehkan. Hanya saja mudharabah ini tadi itu ada manfaatnya. Nah, kedua belah pihak. Pihak pemberi apa? Modal dia mendapatkan hasilnya, pelaksana juga dapat hasilnya. Kita lihat sini. Barakallahu fikum li ummina Khadijatin muttajira, dalam keadaan berdagang dengan ibu kita Khadijah. Karena Khadijah bintu Khuwailid setelah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ummul mukminin. Mafhum? Ibu kita itu maksudnya itu. Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian beliau kembali wa ada fihi rabihan, untung, mustabsyiran, ngasih kabar gembira. Karena waktu itu kenapa Khadijah bintu Khuwailid tertarik, kenapa kira-kira? Karena Khadijah bintu Khuwailid waktu itu ngutus budaknya Maisarah ngecek, meneliti, mantau, paham ya? Nah, memantau, meneliti bagaimana kerjanya Rasulullah SAW. Ternyata beliau amanah dan luar biasa. Tertariklah Khadijah bintu Khuwailid. Akhirnya apa? Minta ingin dinikahi. Sama ya? Akhirnya setelah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam kondisi beliau usia 25 tahun, Khadijah bintu Khuwailid umur 40 tahun. Jadi istri lebih tua itu enggak masalah. Paham ya? Nah, enggak ada larangan. Suaminya lebih muda enggak masalah juga. Atau istri lebih muda, suami lebih tua enggak masalah. Usianya sama pun enggak masalah juga. Paham ya? Nah, bisa dipahami enggak? Lihat Rasulullah 25 tahun ya, menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid umur berapa tadi? 40 tahun. Masya Allah. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Nah, maksudnya apa? Jangan sampai jadikan dalil seperti orang-orang itu akhirnya kalau menikah harus usia tua, itu enggak juga. Paham ya? Kapan dia siap? Bismillah. Paham ya, seperti itu. Ekonomi siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Hamba hanya pelaksana. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini biar tambah semangat. Fa kana fihi aqduhu 'alaiha. Maka waktu itulah terjadi akad. Wa ba'dahu ifdha'uhu ilaiha. Setelah itu barulah berkeluarga, membangun kekeluargaan. Paham ya? Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid, istri yang paling beliau cintai juga. Walaupun ada yang lebih beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dari kalangan istri-istri beliau yang punya keturunan dari siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Siapa anaknya? Dari Khadijah bintu Khuwailid. Bisa belum? Belum? Allah belum. Bismillah, borong Mas. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Muqathum, Fatimah, Abdullah. Paham ya? Satu lagi dari seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, Maria Al-Qibtiyah. Siapa itu? Siapa itu antum? Ibrahim. Paham ya? Itu aja. Dari Aisyah enggak ada. Mafhum? Dihafalkan itu ya. Dihafalkan nama anak-anaknya tadi, dihafalkan. Jadi semuanya keturunan dari Khadijah bintu Khuwailid, yang satu dari Maria Al-Qibtiyah tadi. Naam. Kita lihat penjelasan dikit. Dzakara an-nadhimu fi hadhihi al-abyat as-salasah rihlatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saniyah ila Syam, yang kedua kali. Di sini Al-Imam Ibnu Abil Izz menyebutkan dalam tiga pantun ini rihlahnya Nabi SAW ke Syam untuk yang kedua kalinya. Pertama kali sama siapa? Pamannya Abu Thalib ketika usia berapa tahun tadi? 12 tahun waktu itu. Yang kedua barulah bersama budaknya Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Maisarah. Naam ya? Naam. Kita lihat sini. Wa hiya rihlatun li ajli tijarah bimali Khadijah, sahih. Yang mana waktu itu beliau rihlah pergi dalam rangka perdagangan dengan hartanya Khadijah. Jadi modalnya Khadijah bintu Khuwailid, pelaksananya siapa? Rasulullah SAW. Beliau dagang, bayangkan Nabi itu dagang, jualan. Paham ya? Nah, apalagi kita yang bukan Nabi gitu loh. Jangan malu jualan. Kalau suatu ketika dituntut untuk jualan selama yang dijual itu halal. Jangan jual yang haram.
Ya, lulus dari Yaman pulang malah sembunyi di tengah sawit, ujung-ujungnya apa? Jual sabu-sabu. Allahul musta'an. Jangan, haram. Paham ya? Nah, ya belum tentu ada orangnya. Maksudnya jangan, contoh aja. Contoh aja, jangan ditiru yang seperti itu. Jadi kalau jualan itu hukum asalnya dagang itu bagus. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat. Tanam modal. Khadijah ngasih modal, beliau yang bergerak dan pelaksana. Masya Allah. Wa kanat sami'at anhu zikran tayyiban. Yang mana waktu itu Khadijah mulai tertarik, lihat, ketika beliau mendengar tentang Rasulullah SAW itu penyebutan yang bagus. Wa khuluqan fadilan, dan akhlak yang mulia. Wa amanah, wa sidqan, jujur, wafaan, penuh dengan penunaian. Dia sempurna penunaiannya. Wafa maksudnya itu tidak berkhianat. Paham ya? Nah, sesuai dengan apa yang diperhitungkan. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, jadi dia Khadijah binti Khuwailid tertarik. Fa habbat an tutajar bimaliha ma'ahu. Maka mulailah Khadijah binti Khuwailid tertarik agar apa? Agar dilakukan perdagangan dengan hartanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu yakunu minha al-mal wa minhu alaihi wassalam al-mutajarah bihi. Dengan catatan yang namanya kerjasama itu adalah apa? Hartanya dari Khadijah binti Khuwailid, sedangkan apa? Nah, Rasulullah SAW nanti apa? Dengan harta tersebut dijadikan apa? Untuk perdagangan. Jadi yang mengelola pelaksana siapa? Rasulullah SAW. Dagang, masya Allah. Jadi jangan pernah mencaci maki orang yang dagang. Pulang dari Yaman 10 tahun malah kerjanya dagang. Jadi caci maki. Yang dicaci maki itu yang ngemis atas nama dakwah. Nyodorkan proposal. Minta-minta atas nama dakwah, open donasi, penggalangan dana, nyodorkan kertas putih di atasnya ada tinta hitam, tasawul, haram itu, paham ya? Jangan pernah minta-minta, jangan pernah mengharapkan pemberian orang lain. Tapi kalau dikasih orang lain pemberian dan itu halal boleh diterima, mafhum? Ngam. Baik itu secara kontan maupun apa? Kredit. Intinya barakallahu fiik, jangan pernah minta-minta, jangan pernah mengharapkan harta orang lain. Paham ya? Menerima pemberian orang lain boleh atau tidak? Ada orang lain ngasih amplop, boleh terima? Boleh. Ada orang lain transfer, boleh terima? Boleh, selama itu halal, selesai. Tapi minta-minta, open donasi, penggalangan dana, nyodorkan proposal, ngemis atas nama dakwah, jangan. Kalau lihat Rasulullah aja dagang, masa kita mau ngemis? Kan itu, ya kan? Nah, masya Allah, ini motivasi buat kita ya, barakallahu fiik. Jadi lebih baik apa? Mandiri. Nah, jangan seperti apa? Ustadz manja. Ustadz manja. Itu singkatannya aja. Diam sebentar, Ustadz manja. Jangan seperti itu. Jadi siap untuk bergerak, siap untuk apa? Mandiri. Nah, kalau nyandarkan orang lain enggak jalan. Tapi kalau nyandarkan kita penyadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jalan terus. Kita lihat di sini barakallahu fikum, dikit lagi kata beliau. Penjelasannya bagus sekali ini ya. Fasara alaihi wassalam nahwa Syam. Akhirnya beliau mulailah berjalan ke negeri Syam. Qala wasara nahwa Syami mutajiran bimali Khadijah, dalam keadaan berdagang dengan membawa hartanya siapa? Khadijah radhiyallahu anha, tanam modal. Jadi tanam modal itu boleh, dagang itu mulia. Paham ya? Yang tercela minta-minta. Paham ya? Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih punya kitab artikel tipis lebih bagus, apa judulnya? Dhammul Mas'alah. Tercelanya minta-minta. Jadi ingat-ingat ya, jangan biasakan minta-minta. Minta ini dong, minta itu dong, yang sifatnya apa barakallahu fiik? Memang tidak layak untuk minta itu loh. Paham ya? Nah, karena khawatirnya kalau sering terbiasa minta-minta, itu nanti kalau udah besar, ya, sudah waktunya untuk gak minta malah dia minta, itu dana yang diminta nanti. Allahul musta'an. Yang terakhir perhatikan, asyraful wara ay afdaluhum wa khairuhum wa muqaddamuhum, yaitu orang yang paling afdal di antara mereka, yang terbaiknya di antara mereka, dan yang paling pertama di antara mereka. Wa imamuhum, dan imamnya mereka sallallahu alaihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi ami 25 udqura, yaitu ketika usia 25 tahun. Masya Allah, dagang.
lamma balagha minal umr salawatullah wassalamu alaihi 25 sanah, ketika usia beliau mencapai 25 tahun, kharaja fi rihlatihi tsaniyah lis-Syam, kemudian beliau pergi rihlah ke Syam untuk yang kedua kalinya, liyutajir bi mani Khadijah radhiyallahu anha, untuk melakukan perdagangan dengan harta Khadijah radhiyallahu anha. Namanya apa? Kerjasama. Paham? Nah, yang berikutnya insyaallah pada pertemuan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.